sama seseorang yang tidak Luffy sukai. Nah, lalu Luffy akan berdoa supaya tidak ada lagi kebencian dan keberantaman ataupun perselisihan. Nah, sekarang Luffy berdoa ya teman-teman. Amin. Nah, teman-teman, Luffy akan membakar amplop ini supaya Luffy bisa mengampuni dan Luffy juga bisa diampuni, supaya tidak ada rasa lagi tidak suka dan juga kebencian. Langsung Luffy bakar ya. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu PKPA GPIB. Yeay! Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, anak-anak kita bangkit berdiri yuk. Kita bernyanyi Mars PKPA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah anak-anak, kita akan memasuki ibadah kita. Tapi sebelumnya kita nyanyi sekali lagi ya, dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang.
pujian kita. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Sikap doanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita akan membaca Mazmur pujian kita. Ayo anak-anak, kita ambil Alkitab kita. Nah, kalau sudah diambil, yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Mazmur pasalnya yang keempat ayat 2. Mazmur pasalnya yang keempat ayat 2. Nah, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Mazmur pujian kita dari Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesalahan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Terima kasih Nadine sudah membacakan Mazmur pujian hari ini. Nah, anak-anak gak sabar lagi kan dengar cerita dari Bunda Vivi? Maka dari itu kita nyanyi sekali lagi ya dari Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Shalom anak-anak, kita akan mendengarkan cerita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua di sini agar kami dapat mengerti ya Bapa. Berkatilah juga hamba yang kami menyampaikan firman-Mu, biarlah hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kita bacanya bersama-sama ya. Firman Tuhan terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya, laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun namanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya.
dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masahkan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masahkan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, terima kasih Nadine sudah membacakan firman Tuhan kita kepada kita semua pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Bunda akan menceritakan kepada adik-adik semua, yaitu kisah tentang 3 orang wanita, yaitu Ibu Naomi, Rut, dan Orpa. Nah, kira-kira adik-adik tahu, anak-anak tahu nggak ya? Siapa itu Ibu Naomi dan Ibu Rut? Nah, anak-anak, kalau Ibu Naomi itu adalah seorang ibu, seorang istri. Nah, pada zaman dulu terjadi kelaparan yang sangat hebat di tanah kelahiran atau kampung halamannya Ibu Naomi. Ya adik-adik, ya anak-anak. Nah, ketika itu terjadilah kelaparan yang sangat hebat. Sehingga Ibu Naomi dan keluarganya, suami dan anak-anaknya pun pindah ke tanah Moab. Ya anak-anak, karena di tanah Moab pada saat itu sangat subur dan juga banyak sekali makanan. Nah, makanya Ibu Naomi, suaminya dan anak-anaknya ikut pindah ke tanah Moab. Nah, di tanah Moab anak-anaknya Ibu Naomi pun bertemu dengan Rut dan Orpa. Ya. Nah, setelah berapa lama mereka tinggal di tanah Moab, kemudian suaminya Ibu Naomi pun meninggal. Sehingga Ibu Naomi pun berpikir untuk kembali ke kampung halamannya. Kenapa? Karena dipikirnya, ngapain dia tinggal di Moab? Tidak ada lagi suami, tidak ada lagi anak-anaknya. Ya kan anak-anak? Dan mereka pun
Ibu Naomi, Ruth, dan Orpa pun berencana untuk pindah ke kampungnya, yaitu di tanah Yehuda atau Bethlehem. Nah, di tengah jalan Ibu Naomi pun bercerita atau meminta kepada Ruth dan Orpa untuk kembali ke tanah asal mereka masing-masing. Karena Ibu Naomi bilang, untuk apa kalian itu ikut sama aku? Toh aku juga udah gak punya anak lagi. Dan aku juga tidak bisa kasih apa-apa buat kalian. Ya kan anak-anak? Nah, tapi mereka berdua, Ruth dan Orpa pun berkeras untuk mengikuti Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi juga berapa kali mengucapkan kepada mereka untuk mereka kembali ke orang tuanya supaya mereka dapat kebahagiaan atau kehidupan mereka masing-masing. Nah, kemudian pun satu dari dua wanita ini, yaitu Orpa, dia pun kembali ke tanah kelahirannya sendiri. Tapi kalau Ruth, dia mengikuti kemanapun Ibu Naomi pergi. Karena Ibu Ruth sangat mengagumi Ibu Naomi. Bahkan pada saat dia belum mengenal Ibu Naomi dan keluarganya, Ruth ini dia adalah penyembah berhala atau tidak menyembah Tuhan kita Yesus. Ya. Nah, tapi setelah berapa lama Ibu Naomi dan juga Ruth, karena Ruth juga melihat bahwa Tuhannya Ibu Naomi, yaitu Tuhan kita, selalu melindungi dan memberikan apa yang Ibu Naomi minta, dan juga Ibu Naomi juga selalu diberkati oleh Tuhan, makanya Ruth pun mengikuti keyakinan atau dia menyembah kepada Tuhan kita. Ya. Karena dia lihat Ibu Naomi selalu diberkati, hidupnya selalu senang, meskipun mereka hidup selalu kekurangan anak-anak. Ya. Nah, setelah itu pun mereka pergi ke tanah Bethlehem atau tanah Yehuda. Nah, tapi anak-anak, Ibu Naomi dia pulang ke kampung halamannya bukan dengan senang hati. Tetapi hatinya sedih. Karena apa anak-anak? Ya karena Ibu Naomi pulang ke tanah kelahirannya atau ke kampungnya tidak dengan suami dan tidak dengan anak-anaknya, tapi dengan Ibu Naomi sendiri dan juga Ruth. Nah, sampai mereka di tanah Yehuda atau Bethlehem, mereka pun bekerja anak-anak. Karena untuk mereka mengisi atau mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari, mereka harus mencari makan. Makanya mereka memungut Nah, makanya Ibu Ruth sama Ibu Naomi pekerjaannya itu adalah memungut jelai atau bekas-bekas padi yang sudah jatuh di ladang untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bisa kita bayangkan kan anak-anak, mereka hidupnya susah, harus bekerja. Nah, tapi mereka sangat senang loh anak-anak, karena mereka berada di tanah kelahirannya atau kampung halamannya dari Ibu Naomi. Nah, biarpun mereka harus bekerja keras, mereka harus mengambil jelai, tapi hati mereka senang. Dan karena apa juga anak-anak? Karena Tuhan Yesus juga selalu beserta mereka. Nah, makanya dari cerita kita hari ini bisa diambil kesimpulan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kita harus selalu taat sama Tuhan. Kita juga jangan lupa,
kita mau makan, kita mau melakukan apapun juga harus dengan berdoa. Ya, kalau kita mau pergi ke sekolah atau pergi kemanapun, kita harus juga tetap berdoa. Dengan mengikuti sikap dari Ibu Naomi ini, kita bisa lihat dia selalu taat sama Tuhan, selalu mengikuti perintah Tuhan, meskipun suaminya sudah tidak ada, kedua anaknya juga sudah tidak ada. Nah, tapi dia tetap selalu taat sama Tuhan. Kita juga harus begitu dengan anak-anak. Kita harus selalu mengikuti perintah Tuhan, terlebih-lebih juga kita harus mengikuti perintah dari orang tua kita. Karena kalau kita mengikuti perintah dari orang tua, berarti kita mengikuti perintah Tuhan dan mematuhi Tuhan Yesus. Ya, demikian cerita Bunda pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk menyambut firman Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu dapat mengikuti seperti Ibu Naomi yang selalu taat dan mengikuti akan perintah-Mu ya Bapa. Dan juga kami akan seperti Ibu Ruth ya Bapa, sehingga kami dapat selalu taat juga kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita ada aktivitas untuk anak TK Batita itu mewarnai. Seperti ada gambar di samping Bunda ini ya, di samping kanan Bunda. Ya, mewarnai. Untuk anak kecil dan tanggung itu adalah mencari kata-kata dari cerita yang ada di atas. Ya, kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, anak-anak bisa mempost di Facebook atau di sosial media anak-anak masing-masing, tapi jangan lupa tag Pelkat PA Philadelphia Medan. Terima kasih. Nah anak-anak, tadi kita sudah dengarkan cerita dari Bunda Vivi. Biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar saja, tapi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Syafaat kita. Jangan lupa ya, sikap doanya gimana? Ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu kembali datang kepadamu ya Bapa. Bapa, meskipun kami beribadahnya di rumah kami masing-masing ya Bapa, kami dapat tetap selalu dekat akan Engkau ya Bapa, dan kami mau selalu menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Bapak, saat ini kami mau berdoa buat negara kami yang sedang dalam pandemi ya Bapak. Biarlah COVID ini dapat segera berakhir ya Bapak, sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali bergereja atau bersekolah minggu ya Bapak, karena kami rindu akan bertemu dengan teman-teman kami yang lain ya Bapak, sehingga kami dapat beribadah dengan tenang juga ya Bapak. Terutama juga buat Kota Medan kami ini ya Bapak, biarlah
dapat kembali untuk beribadah dengan tenang ya Bapak, sehingga kami tidak khawatir, bahkan kami juga tidak akan khawatir untuk keluar rumah ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat pemimpin dari Pak Presiden, Menteri, Gubernur, bahkan pemimpin yang di desa-desa maupun di pedalaman juga ya Bapak, biarlah mereka dapat juga memberantas atau mereka dapat memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk memberantas pandemi ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami ini ya Bapak, biarlah gereja kami dapat selalu menjadi penginjil dan dapat selalu menjadi terang bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat sekolah minggu kami ya Bapak, yaitu PLKPA, biarlah apa yang kami lakukan ini juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Hanya ini doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. anak-anak, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Berikanlah persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah anak-anak, persembahan kita sudah dikumpulkan. Untuk itu, mari kita mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami baru saja mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, tangan-tangan yang memberikannya, kiranya persembahan ini juga dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah anak-anak, kita sudah di penghujung ibadah kita. Untuk itu, sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi sekali lagi ya, dari PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru
Baik anak-anak, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bunda Vivi, biarlah kami juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau berkati kami dalam perjalanan hingga pulang dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di